pada hari ini ya untuk pertemuan ketiga di diklat atau pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ya, masih dengan saya. Kalian sudah mengenal saya di pertemuan 1 dan 2 deh. Saya rasa tidak perlu ada yang ditanyakan lagi ya. Ya, yang hari ini dari 10 orang peserta, apakah semua sudah hadir semua? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah ya, semuanya sudah hadir. Semua sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Masih di era normal ya. Kita tetap mohon kepada seluruh peserta tetap kita lakukan protokol kesehatan, yaitu jaga jarak ya, kemudian juga masker mohon dimasukkan digunakan, kemudian seseringnya kalian mencuci tangan dengan sabun air mengalir, dan diharapkan selama pelatihan kalian juga membawa bekal sendiri supaya lebih higienis dan lebih lebih bersih ya. Baik, oke. Nah, mengingat kita sudah melakukan 2 pertemuan di awal, ini adalah apa saja ya untuk mengingatkan kita flashback lagi di 2 kali pertemuan, dan nanti pada hari ini insya Allah kita akan masuk pada KUK untuk 3.1 ya. Ada relevansi yang harus kalian pahami, ada yang bisa mengurai bagaimana hubungannya dengan materi yang sudah kemarin 2 kali pertemuan kita lakukan. Ya, dari 2 kali pertemuan yang sudah kita ikuti, kita dapat memahami apa itu pengertian K3, tujuan K3, fungsi K3, dan juga kontribusi yang baik antara manusia dan pemberi kerja yang dapat meminimkan kecelakaan kerja. Ya, itu bagus sekali ya jawabannya. Betul, di KUK sebelumnya, ya, terutama di elemen kompetensi yang 2 ya sebelum dari yang 3 ini adalah kita sudah membahas tadi yang sudah disebutkan oleh Maharani, cukup jelas ya. Sehingga hari ini kita berharap untuk KUK 3.1 yaitu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja, kalian bisa lebih mudah memahaminya. Baik, terima kasih Rani untuk responnya. Nah, ini ya kompetensi yang akan kita sama-sama kita pahami ya. Saya berharap peserta bisa nanti memahami alur dari kompetensi yang akan kalian harus kuasai. Ya, kita sama-sama ketahui bahwa unit kompetensi yang Anda ambil adalah ini ya, menerapkan praktek kesehatan keselamatan di tempat kerja. Kemudian untuk elemen kompetensi hari ini kita adalah menerapkan praktek kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian untuk KUK-nya ya, untuk hari ini juga di 3.1 adalah prosedur kesehatan dan keselamatan kerja diterapkan setiap waktu dalam pekerjaan sehari-hari di industri. Ya, jadi ini yang kalian harus pahami nanti ya, dan masuk dalam tujuan biar mudah menguraikannya. Ya, praktek dari keselamatan dan kesehatan kerja itu kalian harus ya memahami apa itu pengertian dari APD, alat pelindung diri. Ya, seperti apa APD pengertiannya, kemudian macam-macam APD-nya seperti apa, ya, macam-macam alat pelindung diri. Kemudian tujuan dan manfaatnya dari APD tersebut. Ya, kemudian yang keempat, penata pelaksanaan penggunaan APD. Penata pelaksanaan itu artinya perawatan, ya, atau pengelolaan APD. Kemudian yang terakhir, ini di puncaknya ya, di komponen praktiknya, Anda diharapkan menguasai bagaimana menerapkan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja setiap waktu dalam pekerjaan sehari-hari. Gitu ya, ini yang diharapkan dari KUK tersebut, dari elemen kompetensi tersebut dari KUK tadi 3.1. Dan manfaatnya untuk kalian diharapkan dapat menerapkan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja setiap waktu dalam pekerjaan sehari-hari, kelak ya di industri ataupun di perusahaan atau institusi. Ya, bisa dipahami tujuan dan manfaatnya? Bisa. Oke, siap untuk masuk dalam uraian? Siap. Oke, baik. Ya, kita masuk ke pengertian APD. Dari tayangan ini ada yang mau mengomentari tentang pengertian APD? Silakan. Ya, APD menurut saya itu alat yang memiliki kemampuan untuk melindungi diri tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja. Oke, ya. Ini hampir sama ya, Rani ya, dengan yang ditayangkan. Artinya bahwa APD tersebut merupakan kelengkapan yang wajib digunakan. Jadi kelengkapan yang wajib digunakan oleh pekerja sesuai bahaya atau risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan rekan sekelilingnya. Jadi tentunya dari pengertian ini kita sama-sama ketahui ya, sangat amat besar fungsi APD itu bagi keselamatan tenaga kerja. Oke. Kemudian macam-macamnya. Nah, tadi yang di awal sudah saya sebutkan macam-macamnya ya, bahwa
bisa melihat ya, APD tersebut ditentukan berdasarkan potensi bahaya yang ada. Ya, jadi tidak mungkin kalau misalnya dia bekerja ngelas ya dengan mesin las, kemudian dia butuh pelindung untuk kacamata, dia gunakan hanya misalnya sarung tangan saja. Tentunya risiko yang akan terjadi kan tidak bisa ditopang dengan APD-nya. Jadi itulah yang dimaksud bahwa APD tersebut disesuaikan dengan potensi bahaya yang mungkin ada di area kerja. Seperti itu. Jadi kita tidak tahu kan, tetapi hanya bisa kita memprediksikan. Ketika dia ngelas mesin, kira-kira apa aja tuh yang harus digunakan APD-nya? Adalah helm, kemudian kacamata ya untuk menghindari dari ini ya percikan api, kemudian bisa juga sarung tangan, kemudian juga pakaian ya kan, dan dia juga harus melindungi diri dia kan, gitu kan, secara tangan pun harus rapat, kaki pun gitu, dan juga terakhir adalah mungkin sepatu. Jadi ini jelas ya, yang harus digarisbawahi adalah potensi bahaya yang terjadi di area kerja. Itulah yang menentukan APD yang mana yang akan digunakan oleh pekerja tersebut. Nah ini jenis-jenisnya tadi yang sudah disebutkan. Anda bisa lihat dari 1 sampai dengan 7 semua adalah pelindung diri ya, yang ada pada diri kerja tersebut. Oke. Nah seperti ini ya, kita harus pahami bahwa kondisi saat ini ya di era COVID, semua juga tahu ya bahwa APD ini sudah booming. Padahal APD itu sudah lama sebelum masa COVID pun semua digunakan di industri. Tetapi karena di era COVID, dunia menggunakan semua mengalami bahwa APD ini sangat amat diperlukan dalam dunia kerja, khususnya medis dalam mengupayakan melindungi diri dia dari bahaya COVID tersebut, ya, virus tersebut. Nah, ini tadi yang sudah dipaparkan di atas. Bisa diamati? Bisa dilihat? Bisa ya? Bisa dikomentari? Kira-kira ada yang mau berkomentar dari masing-masing bagian ini? Bu, Ya, silakan, Tani. apakah setiap jenis helm yang ada di setiap perusahaan itu jenisnya sama? Helm? Iya. Oke, ya. Untuk helm, ya ini kan standar penerapan K3. Ya, jadi helm atau pelindung kepala, ya, di setiap perusahaan apapun, kalau memang dia risiko untuk terjatuhan benda-benda keras di kepala itu ada di area kerja tersebut, saya yakin akan sama, standarnya akan menggunakan standar K3 yang ada di undang-undang. Jadi bisa dibayangkan kalau dia tidak standar, apapun nanti yang jatuh kita tidak bisa ketahui berat ringannya. Nah tentu kalau kita sudah menggunakan standar, risiko nanti yang terjadi ketika dia kejatuhan apapun itu, insya Allah semua bisa dilindungi atau bisa diantisipasi. Itu ya Ren ya? Bisa dipahami? Oke, baik. Ya, jadi ya tadi ya menjawab pertanyaan tadi ini cukup relevan bahwa alat pelindung diri digunakan sebagai upaya terakhir dalam melindungi pekerja. Ya selain upayanya apa Bu? Ada engineering control, ada administrative control. Jadi ada rekayasa teknologi barangkali yang berharap bisa juga meminimalkan risiko pekerja di area kerja. Namun bila kedua hal tersebut tidak bisa dikontrol atau tidak bisa dilakukan, maka yang terakhir upaya adalah menggunakan alat pelindung diri. Ya, oke. Tujuan dan manfaatnya ini sudah jelas ya. Sudah saya panjang lebar, Anda bisa pahami. Tentu tujuannya tadi apa? Untuk melindungi diri dari kerja dan mengurangi risiko kecelakaan kerja. Oke, kira-kira dampaknya apa? Kalau dia sudah selamat, dia sehat, dalam bekerja dia di lapangan risiko apapun dia bisa hindari. Dampaknya apa? Kira-kira dampak positif untuk perusahaan itu? Dampak positifnya yaitu karyawannya akan bekerja lebih produktif lagi. Ya, bagus sekali. Jadi akan lebih produksi lagi, ada produksi lebih maksimal gitu ya. Produktivitas karyawan tersebut jauh lebih tinggi, gitu ya. Oke, jadi keselamatan kerja, kesehatan kerja relevan dengan produktivitas kerja itu sendiri. Baik, ya. Ini bisa dilihat ya. Apa risiko-risiko yang terjadi di lapangan yang tidak bisa diprediksikan? Anda bisa lihat. Bisa dibayangkan ketika pekerja tidak menggunakan sepatu pelindung atau APD berupa sepatu pelindung diri. Bisa dibayangkan ya, tajamnya paku ini tentu ya tidak akan ragu-ragu lagi dia injak, dan tentunya akan berisiko untuk luka, cacat ataupun mungkin ya mengancam jiwa dari pekerja itu sendiri. Ini yang kita hindari ya. Jadi APD berguna untuk hanya mengurangi risiko ya, mengurangi risiko cedera atau penyakit akibat kerja PHK bagi pekerja yang disebabkan oleh bahaya yang ada di tempat kerja. Ya ini salah satu contohnya. Oke,
Kemudian penata laksanaan, ya. Apakah pemeriksaan dan perawatan APD itu harus dilakukan secara rutin? Ada yang bisa berkomentar? Ya, silakan. Harus secara rutin karena kita harus membersihkan APD tersebut, diperiksa sebelum dipakai, dan juga memastikan APD tersebut masih layak digunakan. Ya, sip. Ya. Jadi ini perlu sangat perlu dilakukan ya. Ya, dari uraian tersebut bisa Ibu simpulkan juga. Ya, langkah-langkah untuk merawat APD tadi yang Farah sampaikan itu sangat betul. Ya, sekiranya perusahaan itu harus melakukan ini, harus melakukan langkah-langkah ini, meletakkan APD sesuai ya setelah selesai digunakan dengan tepat, gitu ya. Mungkin ada lemari khusus ya. Kemudian melakukan pembersihan secara berkala, dicek kembali, gitu kan. Kemudian memeriksa APD sebelum dipakai. Ini lebih penting, sangat penting. Ya, sebelum digunakan kita harus mengecek dulu apakah ada kerusakan atau tidak layak pakai. Ya, jangan sampai APD yang rusak digunakan justru menimbulkan resiko yang jauh lebih besar. Itu yang kita hindari. Jadi fungsi dari perawatan atau penata laksanaan tadi sangat amat penting. Ya, baik. Ya, kita sama-sama ini ya untuk kompetensi keterampilan ya, untuk kompetensi keterampilan kita sama-sama saksikan sebuah video. Nanti Anda silahkan berkomentar atau merespon video tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja itu bisa berupa luka ataupun cacat. Dan bentuk-bentuk kecelakaan kerja itu yang pertama tersengat listrik, kemudian jatuh, ada juga tertimpa, dan juga tersayat atau terpotong. Nah, maka untuk itu APD sangat penting digunakan untuk mengurangi risiko kerja di tempat kerja. Saya ingin menambahkan. Boleh, silakan. Cara pengerjaannya yaitu bekerja sesuai dengan protokol atau prosedur kerjanya, ya. Lalu memakai alat pelindung dari APD dan juga memperhatikan cuaca karena cuaca itu sangat berpengaruh untuk saat bekerja. Ya, baik, terima kasih ya. Itu keren sekali ya responnya. Jadi ini salah satu contoh yang saya tayangkan hanya satu unit dalam satu industri. Jadi di industri lain itu akan berbeda kan, gitu kan, akan berbeda. Jadi kita juga istilahnya tetap berpegang pada prinsipnya bahwa risiko itu di setiap pekerjaan berbeda-beda. Ya tentunya jenis usahanya seperti apa, industri yang mana tentu berbeda-beda. Jadi disesuaikan dengan potensi yang mungkin terjadi di area kerja. Itu ya. Jadi bisa dipahami sama-sama video tersebut. Oke, yang ini simpulannya ya, saya bisa tarik kesimpulan dari diskusi kita hari ini ya, demonstrasi yang sudah saya tayangkan dari video tadi ya. Jadi kita sama-sama mengetahui bahwa untuk pemahaman kalian, kompetensi di pengetahuan, kita berharap kalian memahami pengertian, macam-macam manfaat dan tujuan alat pelindung diri serta penata laksanaan manfaat pelindung diri. Dan diharapkan juga manfaat buat kalian adalah terampil dalam menerapkan prosedur kesehatan bersama pekerja dalam pekerjaan sehari-hari. Bisa kalian uraikan untuk yang pengetahuan yang harus kalian pahami seperti apa? Silakan Pak. Uraikan macam-macam. Ya, silakan.
sarung, Ya. sepatu boot, dan juga masker. Oke, ya. Lalu tujuan dan manfaat dari APD tersebut yaitu tujuannya untuk melindungi diri kita dan mengurangi risiko kecelakaan kerja. Oke, sip. Untuk prosedurnya bisa ditambahkan Hani? Iya, contohnya misalkan kita menggunakan helm saat berada Oke. di lingkungan kerja Oke. untuk mengurangi resiko yang terjadi, misalnya kayak jatuh gitu, Kejatuhan ya, ya, tertimpa gitu kan? pipa puing-puing bangunan, jadi mengurangi resiko. Oke, sip. Jadi ini ya, pada dasarnya ini yang harus kalian pahami, dan insya Allah manfaatnya ada ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan baik, karena kita juga ini ya dari soal-soal tersebut juga ini sudah menjawab ya tadi ya dari simpulan tadi. Apakah masih ada yang perlu dikomentari? Sudah cukup? Baik, jadi soal-soal ini sudah cukup menjawab dan sudah bisa dipahami ya. Kalau sudah, kita akan coba lakukan eksplorasi ya melalui evaluasi pembelajaran di 3 menit ya. Saya rasa kalian juga tidak akan kesulitan karena semuanya sudah dibahas dalam materi hari ini. Disilahkan untuk dikerjakan. Jangan lupa tuliskan nama, ya, nama lengkap. Sudah? Sudah cukup? Bisa Ibu tarik kembali ya. Oke. Baik. Ya. Berikutnya untuk hari ini selain dari evaluasi tadi ya, mengevaluasi untuk pengetahuan. Nah, ini satu lagi yang harus aktivitas yang harus kalian lakukan nanti ya di luar dari pertemuan hari ini. Ya, kita lihat ada tugas tambahan. Yang pertama adalah kalian diminta untuk mencari ya, mengamati video atau informasi tentang pelanggaran penerapan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja di suatu institusi. Jadi lebih kepada pelanggaran yang harus kalian cari ya, diamati. Kemudian dari informasi tersebut, identifikasilah ya penyebab terjadinya risiko kecelakaan kerja dari pelanggaran tersebut. Tentunya kalau pelanggaran sudah pasti dia akan menimbulkan risiko kerja, begitu ya. Dan kemudian mencari solusi yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut. Nah, terakhir nanti tolong tugas tersebut dalam bentuk soft copy kirimkan ke email saya ya di barisanto@gmail.com. Ada yang perlu ditanyakan dari tugas tambahan ini? Bu, untuk tugasnya itu berupa video atau informasi? Baik, tugasnya berupa video atau informasi, bisa kedua-duanya. Anda bisa amati video di YouTube ya atau informasi yang berupa teks ya di YouTube atau Google atau media lain ya, sehingga nanti bisa langsung mengamati dua pokok tersebut ya, dua hal tersebut di bawahnya. Bisa dipahami? Bisa ya? Saya rasa sudah cukup pertemuan hari ini ya, kita sama-sama nanti akan bertemu lagi di pekan terakhir besok ya untuk pertemuan di tiga komponen elemen kompetensi yang terakhir. Saya ucapkan terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.